Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi domina likulli nafsin akhazat fil amali ma'ishataha wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amara bil ijmali fit talab wa akhbara bi anna likulli imri'in ma kasab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Baitul Majid yang saya muliakan. Semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah berkenan menerima dan mudah-mudahan membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan juga Allah bukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan rezeki manusia. Ada yang diberikan banyak, ada yang tidak. Yang penting kita sebagai seorang muslim sudah tentu menerima apa adanya. Bila mana Allah berikan rezeki banyak, kita bersyukur. Bila mana Allah sempitkan rezeki kita, kita bersabar. Inilah potret orang Islam, yang selalu keadaannya baik. Apapun rezeki yang Allah berikan, berapapun yang Allah anugerahkan, tapi dia selalu baik. Itu saudara-saudara hanya ada pada orang Islam. Mungkin berbeda pada orang-orang yang bukan Islam atau dia beragama Islam tapi pengetahuan agamanya ya sedikit. Akibatnya ketika menerima rezeki sedikit dia marah-marah, dia dongkol, dia kesel. Ini bukan sifat yang bagus. Sifat yang bagus, dikala kita mendapat rezeki banyak, kita bersyukur. Dikala sedikit, kita bersabar dan tetap berusaha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak benar kalau ada yang meyakini bahwa orang itu kalau disempitkan rezekinya oleh Allah berarti dia hina. Itu tidak benar saudara-saudara. Itu keyakinan orang-orang kafir jahiliyah zaman dulu. Walaupun mungkin sekarang ada juga. Jadi kalau melihat orang miskin, bawaannya dia melihat orang hina. Tidak saudara-saudara ya. Dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah, hina dan mulianya manusia bukan karena miskin dan kaya. Belum tentu bila mana Allah berikan rezeki banyak kepada seseorang sehingga dia menjadi orang kaya, belum tentu disebut Allah muliakan. Kebalikannya, bila mana Allah sempitkan rezeki seseorang berarti Allah hinakan, juga tidak saudara-saudara. Jadi kalau begitu hina dan mulianya manusia adalah dengan ketaatan dan ketakwaan. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ini, di antara kamu, hai umat manusia,
adalah orang yang bertakwa. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pangkat, tapi ketakwaan. Ketakwaan saudara-saudara bisa dilaksanakan. Orang kaya bisa bertakwa, orang miskin bisa bertakwa. Disinilah masing-masing diberikan kesempatan yang sama oleh Allah. Kesempatan kepada orang miskin yang diberikan sama dengan kesempatan yang Allah berikan kepada orang kaya, untuk keduanya berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa. Kalau masalah kaya ini nggak bisa dipaksa-paksain. Lagi nggak mungkin semua orang nih manusia jadi kaya semua. Bisa-bisa dunia ini mandek, ya, dunia ini nggak berputar. Dunia jadi berputar alias berjalan, ini kan gara-gara ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin butuh rezeki dari si kaya. Si kaya butuh tenaga si miskin. Jadi masing-masing membutuhkan. Sehingga roda kehidupan terus berjalan. Jadi nggak mungkin semuanya kaya, nggak mungkin semuanya miskin. Ya, adalah yang Allah berikan rezekinya luas. Ada pula yang Allah berikan rezekinya sempit. Ya, Allah berhak untuk memberikan rezeki banyak, dan Allah berhak memberikan rezeki sedikit. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsut. Artinya Allah itu kan yang menyempitkan rezeki, dan Allah itu yang melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kamu sekalian kembali. Jadi yang menyempitkan dan melapangkan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nggak bisa dibuat-buat masalah rezeki. Tapi kalau masalah takwa, siapapun bisa, walaupun dia miskin banget. Nggak mesti jadi orang bertakwa, bersedekah, nggak mesti seperti orang kaya. Karena di orang miskin ada tuh jalan keluar untuk sedekah. Di antaranya dia bertasbih, bersedekah namanya. Dia berzikir, bersedekah namanya. Dia bertakbir, juga bersedekah. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap mengucapkan tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap ucapan Allahu Akbar juga sedekah. Membantu orang dengan tenaga juga sedekah. Jadi saudara-saudara, untuk bersedekah bukan monopoli orang kaya. Orang miskin pun bisa bersedekah. Maka saya bilang tadi, yang kaya bisa menjadi orang bertakwa, yang miskin bisa menjadi orang bertakwa. Dua-duanya sama Allah berikan kesempatan. Tapi kalau kekayaan, kemiskinan, ini hak mutlak Allah. Ya, sebagian ada yang diberikan rezeki banyak jadi orang kaya, sebagian manusia ada yang Allah sempitkan rezekinya jadi orang miskin. Yang penting tadi, kaya kita bersyukur, miskin kita bersabar. Insya Allah dua-duanya membawa kebaikan. Hadirin saudara-saudara, bukan berarti miskin itu hina, ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan Nabi. Nabi itu hidupnya sederhana. Jadi kehidupan Nabi sehari-hari sederhana sekali. Saudara, sebagai contoh misalnya nih, di dalam makan Nabi itu enggak diterangkan saudara-saudara 1 minggu 7 hari kenyang. Nabi enggak demikian. Kalau kita kan, walaupun kita ini misalnya orang miskin, ya seminggu 7 hari kenyang. Artinya buat makan cukup gitu. Nabi tidak demikian. Ini diceritakan oleh Aisyah. Berkata Aisyah, "Ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta gubid." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Aisyah bercerita, tidaklah keluarga Nabi, istri, beliau sendiri, tidaklah kenyang dari makanan yang terbuat dari jawawut. Tidaklah kenyang 3 hari berturut-turut.
Untuk 3 hari berturut-turut jarang kenyang. Itu untuk 3 hari doang. Apalagi untuk seminggu, jangan ditanya. 3 hari saja, hari pertama, kedua, ketiga, kenyang terus, enggak. Mungkin 2 hari kenyang, 1 hari lapar. 1 hari kenyang, 2 hari lapar. Itulah Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh istri beliau langsung. Semenjak Nabi datang dari Mekah ke Madinah, 3 hari saja enggak berturut-turut kenyang. Sewaktu-waktu kenyang, sewaktu-waktu tidak. Ini saudara-saudara gambaran sederhana Nabi Muhammad SAW. Di dalam pakaian, juga pakaiannya juga sederhana. Dari bahan yang kasar, bukan dari bahan yang halus. Ini diceritakan juga oleh istri beliau yang bernama Aisyah. Aisyah bercerita, gubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini ai fi kisain wa izarin walid. Aisyah berkata, Nabi ketika wafat itu berpakaian dari bahan yang kasar, yaitu baik bagian bawahan atau atasan, kedua-duanya adalah dari bahan yang kasar. Berbeda dengan kita, saudara-saudara. Ya, kita zaman sekarang pakaian bukan main. Ya, banyak sekali. Ya, penuh selemari, saudara-saudara. Begitu. Nabi Muhammad sederhana sekali. Ya, sedikit pakaiannya, bahkan dari bahan-bahan yang kasar, berarti dari bahan yang murah. Bukan dari bahan yang mahal. Itu dalam pakaian. Kemudian contoh yang lain, tempat tidurnya. Itu pun tempat tidurnya, kasurnya terbuat dari kulit hewan. Pembungkusnya, ya, kulit kasurnya dari kulit hewan. Kemudian isinya adalah dari sambuk pohon korma. Ini diterangkan juga oleh Aisyah. Beliau berkata, kana firasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adamin. Haswuhu lifun, adalah kasur Nabi terbuat dari kulit hewan yang isinya diisi dengan sambuk kulit korma. Jadi bukan main, saudara-saudara, bukan seperti kita kasur dari kapuk ya, atau dari karet busa dan sebagainya, semuanya serba empuk begitu. Ini gambaran kehidupan Nabi dalam makan, dalam pakaian, dalam tempat tidur, dan di dalam segala-galanya. Nah, kalau orang miskin disebut hina, berarti Nabi Muhammad hina. Oh tidak, saudara-saudara. Nabi Muhammad paling mulia, lebih mulia dari seluruh manusia yang mulia. Bahkan lebih mulia dari seluruh para rasul. Bahkan naik ke atas lagi, lebih mulia dari para malaikat. Itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada hubungan itu. Seseorang mulia di sisi Allah dengan kemiskinan atau kekayaan. Nggak ada hubungannya, saudara-saudara. Yang ada hubungannya erat seseorang mulia atau hina, yaitu ketaatan. Jangan sampai ini, kalau misalnya ada umat Islam yang Allah takdirkan hidupnya sederhana. Kemudian udah sederhana, nggak sholat lagi, saudara-saudara. Nggak ibadah, bahkan melanggar, menipu, berbohong, mencuri. Ini yang namanya 2 kali sengsara. Di dunia udah sengsara karena miskin, di akhirat lebih dan lebih sengsara lagi. Itu saudara-saudara disebutkan di dalam hadis, yaitu Nabi bersabda, asqal asqiya, orang yang paling sengsara, manijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah, yaitu orang yang berkumpul pada diri seseorang kepakiran dunia dan siksaan di neraka. Itu paling sengsara. Jadi kalau gitu biarlah hidup di dunia sederhana, asalkan di akhirat paling kaya, saudara-saudara. Kaya dengan pahala dan kaya dengan kenikmatan di sorga. Bila mana dia jadi orang miskin tapi tetap sabar, enggak melanggar peraturan, tetap di jalur agama. Itulah yang diminta, saudara-saudara. Maka bagi orang miskin bisa menjadi orang yang bertakwa. Nanti di akhirat mungkin dia jadi paling kaya, saudara-saudara. Kebalikannya,
Yang paling kaya di dunia nanti paling miskin di akhirat. Maka nggak usah sedih. Ya, ketika seseorang dia Allah berikan rezeki yang sempit, tetap kita tegar, tetap kita bisa menghadapi segala sesuatu, walaupun keadaannya sederhana. Yang penting kita berada di jalur agama. Ibadah-ibadah tetap kita laksanakan. Perintahnya kita laksanakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Kalau sudah demikian, insya Allah para hadirin, nanti di akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke sorga. Bahkan orang miskin tuh nanti di akhirat lebih dulu masuk sorga. Orang kaya belakangan. Kenapa? Orang kaya banyak pertanyaan. Pertanyaan ini, pertanyaan itu. Kalau orang miskin, hanya dia punya kebutuhan pokok. Gak punya macam-macam. Dan orangnya lurus. Orangnya istiqomah. Maka dia langsung masuk sorga. Begitu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yadkhulul fuqara al-jannata qoblal agniya bi khamsi mi'ati amin. Artinya akan masuk sorga orang-orang fakir sebelum orang-orang kaya. Lebih dulu tuh orang miskin 500 tahun. Ya sudah tentu tadi orang miskin yang sabar. Kalau yang tidak sabar, melanggar peraturan, dia akan sengsara di dunia, di akhirat lebih sengsara lagi. Yang penting saudara-saudara, kalau kita punya kebutuhan pokok, hidup sehat, nggak punya musuh, seakan-akan dunia kita milikin. Itulah semboyan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, man asbaha minkum amina. Barang siapa di antara kamu aman, fi sirbihi, pada dirinya aman, ya, keluarganya aman, nggak ada yang mengganggu. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Indahu kutu yaumihi, dia punya makan hanya 1 hari saja. Paka'an nama hizat lahu dunya bihadza firiha. Seakan-akan dunia dimilikin. Begitu Nabi. Nabi punya pandangan orang ingin bahagia, enggak repot-repot saudara-saudara. Yang penting dia aman, dalam arti enggak punya musuh. Hidupnya aman. Kemudian badannya sehat. Untuk makan hari ini ada. Itu udah hebat sekali. Seakan-akan dunia dimilikin. Kalau kita kan untuk makan sebulan masih ada saudara-saudara. Ya. Jadi kalau begitu kita ini sebetulnya untuk dikatakan kaya Nabi, miskin, tidaklah saudara-saudara. Ya. Makan kita setiap hari kenyang. Ya. Untuk sehari-hari cukup. Maka dari itu tetap kita istiqomah. Ya. Jangan sampai dengan sebab rezekinya sempit, kemudian dia oleng, kemudian dia tidak istiqomah, ya, keluar dari jalur agama. Jangan, tetap saudara-saudara berada di jalur agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan badan, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dan juga diberikan istiqomah di dalam agama. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sab dan barisannya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فلا تسلب
bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.